hits music. What the party like? K-Radio. Sobat, registrasi sosial ekonomi atau Reksosek 2022 sudah dilaksanakan serentak oleh BPS mulai tanggal 15 Oktober sampai 14 November tahun ini. Reksosek ini penting sekali sobat untuk mewujudkan Jember yang lebih sejahtera. Nanti data dari Reksosek akan jadi acuan bagi pemerintah untuk pemberian program perlindungan sosial atau pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, jadi manfaatnya banyak sekali. Nah, buat Sobat K yang punya pertanyaan tentang Reksosek, opini, tanggapan, boleh sekali WhatsApp ke nomor K Radio 0811 378 1029. Sore hari ini saya tidak sendirian Sobat, karena telah hadir Kepala BPS Jember Tri Erwandi SEMSI. Ada juga Santi, Humas sekaligus instruktur kegiatan Reksosek. Kita akan sapa bersama. Selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, iya Pak Tri dan juga Mbak Santi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja, walaupun cuacanya cukup mendung juga. Betul. Ya. Selain cuaca mendung juga ada kegiatan yang sangat besar. Mudah-mudahan selalu sehat karena masih belum selesai ini. Masih tersisa beberapa hari lagi sampai seminggu lagi nih. Iya, seminggu lagi. Tepat seminggu lagi Yeah. sampai 14 November 2022. Yeah. Sobat K, sekali lagi untuk Anda yang ingin tahu mengenai Reksosek, masih ada pertanyaan yang hadir di benak Anda. Sekarang saatnya untuk tanyakan langsung kepada Kepala BPS Jember Tri Erwandi SEMSI dan juga Santi, Humas sekaligus instruktur kegiatan Reksosek, lewat jalur WhatsApp K Radio 0811 378 1029. Baik Pak Tri, kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Kita ulas mendalam mengenai Reksosek ini. Apa sih itu Reksosek atau registrasi sosial ekonomi? Ya. Oke, Sobat Ki ya. Registrasi sosial ekonomi ini adalah sistem pendataan kependudukan yang mencakup profil, kondisi sosial ekonomi, dan tingkat kesejahteraan penduduk ya. Nah, data di dalam sistem ini nanti akan terhubung dengan data yang ada di kementerian ataupun lembaga, baik di tingkat pusat maupun di daerah ya. Nah, barangkali ini hal baru ya, tetapi kita tahu bahwa data yang ada terkait program pelindungan sosial ya yang dilakukan dan diberikan kepada masyarakat tentunya sudah banyak perubahan-perubahan. Maka dari itu melalui kegiatan Reksosek atau registrasi sosial ekonomi ini kita lakukan pemutahiran datanya, kita perbaiki, kita update ya, sehingga menjadi data yang terbaru, terkini ya, sesuai dengan perkembangan zaman begitu ya. Nah, kemudian yang melatar belakangi Reksosek ini adalah bahwa upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal ya, atau satu data. Dengan menggunakan data tunggal, pemerintah dapat melaksanakan berbagai programnya secara terintegrasi, tidak tumpang tindih dan lebih efisien. Nah, gitu Mbak Nik ya. Karena memang di masyarakat itu mungkin pernah mendengar ya, ada beberapa yang menerima program pemerintah, diantaranya misalnya penerima BLT ya, penerima PKH, ada program Keluarga Harapan, kemudian juga ada BPNT, bantuan pangan non tunai dan seterusnya ya. Nah, melalui Reksosek ini semua terkait dengan program tersebut terintegrasi. Jadi data Reksosek ini mencakup berbagai data yang ada di lapangan ya. Nah, itu. Nah, jadi harapan kami sekarang ini petugas sedang melaksanakan tugasnya ya, tinggal seminggu ya. Tetapi juga di sana sini tentunya masih ada beberapa kendala gitu ya. Utamanya hujan nih.
Jadi kalau misalnya hujan terus-menerus dari pagi, siang, malam, nah ini biasanya petugas yang ada di pedesaan ya, karena jalan-jalan di pedesaan kan tidak semuanya mulus seperti di kabupaten atau di kota gitu ya. Di sana jalannya becek gitu ya, kemudian di samping itu licin gitu ya. Nah ini juga petugas sudah ada yang tumbang juga, ada yang jatuh gitu ya. Karena dari petugas Reksosek ini sampai hampir 4.000, jadi 3.967 yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Jember. Nah himbauan saya kepada seluruh masyarakat, warga masyarakat Jember ya, bisa membantu kami untuk menerima kedatangan dan kehadiran petugas untuk diwawancarai ya, sehingga harapannya dengan memberikan informasi apa adanya ya, khususnya terkait sosial ekonomi yang ada di masyarakat, nah itu menjadi harapan kami ya, sehingga nantinya akan mendapatkan data yang terbaik ya, sesuai dengan kondisi yang real sekarang ini. Jangan mantuk-mantuk entok. Ini sangat strukturnya ini Humas ini. Iya. Kayaknya terlelap ya. Terhipnotis. Suaranya merdu Bapak. Waduh, Belum nyanyi nih, apalagi belum kalau nyanyi ya. Apalagi kalau udah nyanyi. Nah. Mbak Santi mungkin mau melengkapi Iya. penjelasan dari Pak Tri nih. Iya, sebenarnya ini memang kali pertama ya Mbak. Ya. Untuk pemutakhiran dalam rangka satu data Indonesia ini sebenarnya gebrakan ini ya, perdana dari pemerintahan kita, mengingat memang sangat pentingnya data ini gitu, karena untuk beberapa kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah selama sebelum-sebelumnya mungkin data dari kementerian ini, dari kementerian itu kan berbeda-beda. Kemudian diambil kebijakan ini untuk lebih memudahkan, kemudian ketika pengambilan kebijakan itu sendiri lebih tepat sasaran lagi karena tidak ada lagi perbedaan data begitu, Pak. Pasti itu yang diharapkan sama masyarakat ya Mbak Santi. Program yang diberikan pemerintah itu bisa tepat sasaran dan tepat guna pasti. Tepat guna sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Betul. Untuk itu Sobat K, siapapun petugas dari BPS yang hadir dalam kegiatan Reksosek ini diterima dan semua pertanyaan yang diberikan dijawab dengan apa adanya, sejujur-jujurnya. Iya, betul. Saya pengen tanya nih ke Mbak Santi. Iya. Proses pendataan di lapangan ini kan sudah berjalan sekitar 3 minggu lebih. Betul, apa Mbak. saja sih tantangan yang ditemukan, keseruan yang ditemukan Mbak Santi? Iya, luar biasa sekali. Untuk pengalaman teman-teman beragam ya Mbak ya, karena memang tipikal kita kan di Jember perkotaan dan perdesaan gitu ya. Meskipun di perkotaan sendiri pun tipikal desa juga masih ada gitu kan. Jadi tantangan yang besar itu sebenarnya bukan hanya karena masalah iklim sebenarnya, tapi lebih kepada pemahaman masyarakat bahwa data ini sangat penting gitu. Dan bagaimana mereka bisa menerima petugas kami serta memberikan jawaban-jawaban yang jujur. Itu yang sebenarnya tantangan yang luar biasa. Kan apa? Ini kali pertama, kemudian menggunakan data kependudukan, kemudian ada nomor telepon juga gitu. Jadi itu satu hal yang sangat privasi ya buat masyarakat kita, dan mereka sangat kurang percaya jika bisa memberikan data itu, khawatir bocor atau segala macam, atau digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan begitu kan. Jadi itu tantangan yang luar biasa banget gitu, selain memang karena iklim ataupun beratnya medan yang ada di lapangan begitu Mbak. Baik, nah ini perlu diyakinkan kembali kepada masyarakat Mbak Santi dan Pak Tri. Seberapa penting sih Reksosek ini? Mengapa Reksosek ini penting untuk masyarakat? Silakan Pak Tri. Iya, memang benar. Jadi dengan kegiatan registrasi sosial ekonomi atau pendataan awal ini sangat penting, tidak hanya untuk pemerintah saja, tetapi juga untuk masyarakat ya, karena dengan didatanya masyarakat ya, dengan berikan informasi yang benar, nah itu nanti akan digunakan untuk berbagai program yang akan dilakukan oleh masyarakat, misalnya terkait dengan program pendidikan ya, kesehatan, UMKM. Nah ini terkait sekali ya. Maka dari itu dalam pendataan awal Reksosek ini berikan jawaban apa adanya ya. Banyak sekali terjadi di masyarakat yang salah paham ya, tadi yang disampaikan oleh Bu Santi ya. Jadi penafsiran masyarakat itu bermacam-macam. Ada yang bilang mumpung ada pendataan Reksosek ini sehingga wah ini jangan-jangan nanti
dengan informasi baru ini saya mendapatkan bantuan gitu ya. Nah ini yang penafsiran yang ujung-ujungnya itu pingin dianggap sebagai masyarakat miskin begitu ya. Nah padahal tugas kami sebetulnya hanya mendata saja ya. Jadi tidak ada embel-embel nanti apakah dengan pendataan ini sudah pasti tahu ya bahwa saya atau masyarakat dikatakan sebagai orang yang tidak mampu atau miskin ya. Jadi ini yang berat bagi petugas sebetulnya. Jadi kalau ditanya misalnya saya tidak punya pendapatan atau sumber pendapatan yang jelas, yang nggak mesti. Nah saya miskin gitu. Nah, padahal belum tentu juga. Mungkin dia fasilitas di rumahnya bagaimana? Ya barangkali dia menikmati rumah atau fasilitas yang lebih dari yang dikatakan tidak mampu tadi gitu ya. Misalnya saja di rumahnya ada sepeda motor, ada televisi ya, atau ada aset-aset yang lain gitu ya. Biasanya orang nggak punya kan atau tidak mampu ditunjukkan oleh ciri-ciri ya. Bilangnya nggak mampu dia pakai anting, pakai gelang, pakai kalung. Handphonenya yang terbaru ya Pak Tri. Handphonenya apalagi yang Apple gitu ya. Betul. Gitu. Oke, jadi dijawab saja sejujurnya ya Betul. Sobat K. Sejauh ini sudah berapa persen pelaksanaan ini Pak Tri dan Mbak Santi? Ya, sejauh ini sudah 70%-an lebih ya. Oke. Kalau nggak salah tadi saya lihat, saya pantau, saya monitor sekitar 76% ya. Padahal tinggal seminggu lagi ya, tiga minggu itu kurang lebih kalau kita hitung-hitung 7 hari kali 4% lah gitu ya, sekitar 20% sisanya gitu ya. Padahal kami juga mempunyai kendala-kendala, misalnya ada orang masyarakat yang belum kembali, ya misalnya dia sedang bepergian ya, tapi ditanya kembalinya kapan belum jelas. Gitu. Padahal ini waktunya sampai tanggal 14 November. Nah, mungkin ini Bu Santi yang banyak berkecimpung di lapangan, jarang pulang malah dia ikut Bang Toyib nih. Ikut Bang Toyib, kalau ini Neng Toyib kali ya Mbak Santi. Daerah mana saja yang masih belum selesai pendataannya nih Mbak Santi? Ya merata sih Mbak ya, merata. Cuman kalau memang yang lebih bisa kita pantau itu memang biasanya yang mobilisasi tinggi itu daerah perkotaan memang. Jadi ya kebanyakan memang di daerah perkotaan yang memang kita agak kesulitan gitu untuk memantau pergerakan mobilisasinya gitu. Kita nggak bisa prediksi gitu loh kapan bisa baliknya. Sedangkan secara kependudukan memang harus didata gitu. Jadi itu salah satu kendala kita sih. Kita nggak tahu juga ini Mbak Unik ini udah didata atau belum ya. Karena full sering di radio kan. Jangan di rumah ini sudah datangin atau belum. Nah, jangan-jangan nggak tahu juga. Datangnya malam. Nah, pas petugasnya sudah selesai. Oh sudah ya, udah datang. Belum juga. Nah ini juga sudah atau belum ini juga perlu ini juga ya. Apa karena nggak pernah ketemu sama ini lagi siaran terus gitu. Iya, sibuk siaran sampai malam. Ya sebetulnya tidak hanya istri yang bisa, sang suami yang berikan jawaban ataupun barangkali orang tua kebetulan ngumpul dalam suatu keluarga sepanjang yang berikan jawaban adalah sudah dewasa ya dan tahu dengan kondisi keluarganya. Begitu. Betul. Boleh diwakilkan jadi ya Pak Boleh. Tri, boleh diwakilkan sama orang tua yang jelas anggota keluarga di situ. Anggota keluarga di situ. Betul. Oke, Sobat K. Untuk Anda yang mungkin belum ada petugas yang datang ke rumah, mungkin besok akan datang, diterima ya Sobat K. Jangan sampai ditolak karena ini waktu yang tersisa tinggal 1 minggu lagi, kurang 30% untuk mencakupi 100% data yang ada di Jember. Betul. Mengenai Reksosek ini. Kita akan terus mengulas ya Sobat K mengenai Reksosek. Untuk Anda yang punya pertanyaan, opini, tanggapan, kritik boleh silahkan langsung WhatsApp ke nomor K Radio Jember 0811 378 1029.